pemirsa semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Senang sekali saya bisa menyapa di kesempatan spesial ini karena saya akan berbincang santai dengan Kepala Program Studi Administrasi Bisnis dan Sekretaris Program Studi Administrasi Bisnis. Baik, di samping saya sekarang ada Bapak Arif Rifai Harapan Esos MSI. Halo Bapak, apa kabar Bapak? Halo, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, sama saya Arif Rifai Harapan. Saya di Fakultas Fisika Ilmu Sosial Ilmu Politik itu sebagai Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Sebelah saya itu Bu Emma. Silakan Bu Emma memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Emma Fitri Lubis, Esos MSI, selaku Sekretaris Prodi Administrasi Bisnis Fisipol UI. Baik nih Pak, sebelum kita bertanya lebih jauh terkait tantangan dari program studi administrasi bisnis dalam menghadapi revolusi industri 4.0, kita ingin mengenal nih lebih jauh dulu nih, apa sih program studi administrasi bisnis itu sendiri, terutama program studi administrasi bisnis yang ada di UIR. Nah, menurut Bapak Arif itu bagaimana? Jadi program studi administrasi bisnis yang ada di Fisipol UIR itu berdiri pada tahun 1982. Dalam perkembangannya kepemimpinan itu berlanjut sampai sekarang. Jadi saya sendiri itu baru menjabat itu 2 bulan. Langkah awal yang saya lakukan adalah yang pertama, saya akan melanjutkan segala sesuatu yang telah direncanakan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Itu tergambar dalam visi administrasi bisnis Fisipol UIR, yaitu menjadikan program studi administrasi bisnis sebagai institusi mengembangkan tenaga profesional di bidang administrasi bisnis pada tahun 2020. Dan visi ini tentu saja akan dilanjutkan ke visi selanjutnya, yaitu dekade 10 tahun ke depan. Kemudian dari visi tadi itu tergambar dalam misi. Jadi misi kita itu sebenarnya core kegiatan kita itu berkaitan dengan masalah tridharma perguruan tinggi. Tapi di UIR itu telah mencanangkan bukan tridharma, yaitu caturdharma perguruan tinggi yang berkaitan dengan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat, ditambah dakwah Islamiyah. Dari misi tadi itu ditambah lagi misi, yaitu kerjasama dengan pihak luar, kemudian sebagai pusat pelayanan untuk masyarakat yang berkaitan dengan bidang-bidang yang berkaitan dengan bidang ilmu bisnis. Oke, baik. Saya juga ingin dengar pendapat Ibu Emma, bagaimana nih Bu tentang administrasi bisnis dalam menghadapi revolusi industri 4.0? Terima kasih. Memang prodi administrasi bisnis, salah satu prodi yang ada di Fisipol UIR ini sebenarnya untuk menghadapi revolusi industri 4.0, kita sendiri dari segi kurikulum, dari segi mata kuliah sudah menjawab tantangan itu. Tetapi kita lebih sebenarnya bagaimana mengarahkan mahasiswa sendiri, itu tergantung pada dosennya. Kalaupun kurikulum mewadahi itu, tetapi prakteknya itu, karena industri 4.0 yang erat kaitannya dengan teknologi sendiri, pada kegiatan bisnis pun itu sangat diperlukan gitu, menjawab tantangan itu. Terutama kalau sekarang kita melihat ya, penjualan ini kaitannya dengan bisnis gitu ya, karena proses marketing, proses penjualan, proses apapun produk itu sekarang sudah basically dengan teknologi gitu ya, dengan digital marketing. Itu salah satu bisa menjawab tantangan revolusi industri 4.0, dan prodi administrasi sendiri sebenarnya sudah mulai mengarahkan ke sana. Dan harapannya ke depan lebih banyak praktek-praktek lain yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Dan saya juga ingin bertanyakan, apakah program studi administrasi bisnis UIR sendiri saat ini sudah menjalani kerjasama atau MOU dengan berbagai sektor untuk kemajuan program studi administrasi itu sendiri? Bagaimana menurut Bapak? Ya, baik. Sebenarnya dari visi dan misi tadi
itu sebenarnya kita bisa melakukan strategi, yaitu baik secara internal maupun eksternal. Jadi secara internal kita perbaikan misalnya di bidang pendidikan dan pengajaran. Bagaimana pendidikan dan pengajaran ini mampu untuk membuat mahasiswa itu lebih tertarik lagi dalam dunia bisnis. Makanya dalam konteks pendidikan dan pengajaran kita bekerja sama dengan pihak eksternal, yaitu kerjasama contohnya dengan Apindo Riau, itu kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan untuk sumber daya manusia yang nantinya akan berkolaborasi dengan tenaga pengajar kita, sehingga mahasiswa yang mendapatkan pendidikan dan pengajaran itu tahu secara teori maupun secara praktek. Kemudian secara eksternal kita juga ke depannya ingin menindaklanjuti kerjasama dalam bentuk yang real. Artinya ada rencana itu membuka kelembagaan yang bertujuan untuk mensinergikan antara kebutuhan masyarakat khususnya sektor UMKM, yaitu menjadi sentral dari proses kegiatan bisnis. Jadi artinya kedepannya berkaitan dengan revolusi industri 4.0 itu memang itu sebagai sebuah perkembangan teknologi yang membuat kita itu tidak ada jarak dengan target market kita. Jadi sebenarnya di mata kuliah kita pun sudah ada, tetapi kita keterbatasan terhadap sumber daya. Artinya dalam segi teori maupun praktek itu sebenarnya ada sinergi sehingga membuat mahasiswa itu tertarik untuk menjalankan bisnis itu secara sebenar-benarnya gitu. Saya juga mempunyai pertanyaan untuk Ibu Emma. Di sini berbagai negara di seluruh penjuru dunia telah bersiap memasuki revolusi industri yang bergantung kepada kecanggihan teknologi, digital, dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, lalu bagaimana program studi administrasi bisnis mempersiapkan diri menjadikan sumber daya manusia yang unggul dalam menghadapi revolusi industri 4.0? Baik, saya menyambung kembali apa yang disampaikan Bapak Kapolri tadi ya, karena memang revolusi industri 4.0 ini sangat terutama yang disampaikan tadi artificial intelligence, kecerdasan buatan, termasuk kecanggihan teknologi. Jadi prodi administrasi bisnis sendiri dengan adanya kerjasama tadi dengan berbagai MOU yang akan kita rancang nanti, tentunya harapannya adalah kita bagaimana menyiapkan SDM dari segi kita punya teori menjalankan pendidikan dan pengajaran di prodi sendiri, dan nanti juga harapannya adalah dengan kerjasama itu bagaimana prakteknya nanti di lapangan, sehingga mahasiswa juga tidak hanya dapat teori tetapi sungguh real di lapangan bagaimana, sekaligus nanti dalam kecanggihan teknologi ini juga akan mereka dapatkan nanti di lapangan, karena kan banyak sekarang yang sudah di dunia di luar sana praktek tentang digital sendiri gitu, kaitannya dengan prodi administrasi bisnis yang berhubungan dengan mata kuliah di administrasi bisnis juga nanti. Mungkin boleh dilanjutkan. Jadi sebenarnya dalam konteks penggunaan teknologi dalam kebutuhan bisnis ini sangat revolusioner. Jadi artinya kenapa mahasiswa tidak memaksimalkan itu, karena mungkin ilmu yang diperoleh secara teori tapi dalam konteks prakteknya itu tidak diperoleh. Karena dalam mengoptimalisasi digital marketing itu perlu aset yang perlu dikembangkan. Misalnya bagaimana kita membuat sales page, sales letter gitu kan. Kemudian bagaimana kita membuat website, bagaimana kita mengoptimalisasi digital marketingnya melalui media sosial, Facebook, Instagram, baik secara berbayar maupun secara organik. Itu yang perlu dipahami oleh mahasiswa dalam optimalisasi penggunaan teknologi digital marketing untuk kebutuhan bisnis. Karena dengan penggunaan teknologi digital marketing itu aset yang sumber daya yang dibutuhkan itu sangat minim, tetapi bisa menjangkau seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia.
Buat Bapak Arif mengenai lulusan administrasi bisnis, diharapkan mampu memiliki soft skill, juga hard skill dan kemampuan berbahasa Inggris tentunya. Sebagian bakal dalam menghadapi era digital, terkhusus untuk menyiapkan diri menyambut peluang kerja nantinya untuk kedepannya. Apa yang harus dilakukan mahasiswa di program studi administrasi bisnis? Jadi sebenarnya apa kebutuhan mahasiswa itu tergantung pada capaian pembelajaran. Jadi artinya mahasiswa administrasi bisnis ini diharapkan untuk menjadi apa gitu. Jadi sebenarnya kebutuhan pembelajaran itu sudah tergambar ke dalam kurikulum. Cuma yang jadi permasalahan apakah kurikulum yang ada itu sudah optimal, sudah disampaikan dari A sampai Z itu kepada mahasiswa baik secara teori maupun secara praktek. Tapi kalau itu sudah tercapai, saya yakin hard skill maupun soft skill yang kita harapkan untuk menuju mahasiswa yang siap tempur dalam dunia bisnis, siap pakai dalam dunia bisnis, menjadi tujuan yang dapat tercapai. Baik. Oke, nah Bu Emma, ada banyak pertanyaan yang pada dasarnya merupakan tantangan untuk prodi administrasi bisnis itu sendiri ke depannya. Salah satu yang sering digaungkan adalah prodi administrasi bisnis. Dianggap permintaan karirnya kurang diminati di perusahaan. Bagaimana menurut Ibu sendiri? Kalau saya rasa sebenarnya ya untuk saat ini perusahaan itu membutuhkan tentunya lulusan yang terkait kebutuhan mereka termasuk prodi administrasi bisnis. Menurut saya ini tidak permintaan karirnya bukan kurang diminati ya, bahkan lebih banyak dibutuhkan untuk di perusahaan gitu. Karena kalau kita di prodi administrasi bisnis banyak mata kuliah itu yang sifatnya itu adalah bekal bagi mereka nanti untuk bisa bersaing gitu di industri atau di perusahaan gitu. Jadi kalau untuk permintaan karirnya mungkin terutama perusahaan memang kajiannya adalah ke perusahaan gitu. Kalau tidak perusahaan instansi pemerintah pun kalau untuk prodi administrasi bisnis ada peluang gitu. Jadi kalau menurut saya pertanyaan yang menjadi tantangan prodi ini apalagi disampaikan Pak Arif tadi adalah bagaimana mahasiswa yang sekarang ini prodi administrasi bisnis kita siapkan secara hard skill dan soft skillnya sehingga nanti untuk permintaan karirnya ini di perusahaan bukan menjadi halangan ya, akan mungkin banyak nanti perusahaan yang akan Perlu saya tambahkan lagi ya. Jadi sebenarnya kita ke depan justru kepingin lulusan sarjana administrasi bisnis itu mampu menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Bukan mindsetnya itu mencari pekerjaan. Dengan bekal ilmu bisnis yang ada di prodi bisnis ini diharapkan mereka mampu untuk menciptakan peluang-peluang kerja, bahkan mampu mengembangkan bisnisnya itu menjadi mulai dari skala mikro, kecil, menengah, bahkan menjadi bisnis yang besar gitu. Karena memang banyak UMKM sekarang ini yang sudah menjamur ya. Oke, berarti besar kemungkinan mereka akan bisa membuat lapangan kerja sendiri begitu ya Bu? Jadi bisa sektor formal dan informal. Oke, nah apakah benar kalau menjadi mahasiswa prodi administrasi bisnis itu sendiri pintar banget dalam angka dan matematika? Gimana nih menurut Ibu Emma sendiri? Iya ya. Sebenarnya ya kalau mindsetnya memang orang pikir bisnis itu ngitung-ngitung angka dan lain halnya gitu ya. Tapi sejatinya kalau kita lihat dari kurikulum kita itu karena memang prodi administrasi bisnis di UIR adalah di bawah naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, memang tidak harus tetap kalau bisnis angka-angka itu penting ya, paham jarang gitu ya pasti. Terutama tadi capaian mahasiswa kita itu pengennya kan bisa buka usaha, bisa memberikan lapangan pekerjaan, itu juga hitungan bisnisnya sudah ini. Jadi kalau pinter banget gitu, kalau bahasa di sananya mungkin saya rasa itu lebih fleksibel kali yang nggak harus begitu. Oke, ini terakhir untuk Bapak dan Ibu. Ya. Apa yang menjadi harapannya untuk kemajuan prodi administrasi ke depannya, baik bagi kalangan pengajarnya maupun untuk mahasiswanya nih Bu, yang ingin bergabung atau saat ini yang sedang menjalani pendidikan? Bagaimana Bapak? Jadi kita terus berupaya untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia, yaitu dalam
konteks yaitu staf pengajar itu dalam artian itu untuk melanjutkan studi, dan kita berharap studi yang diambil di program S3 itu selinder dengan ilmu administrasi bisnis, sehingga nanti kalau staf pengajar itu sudah kembali ke fakultas ini itu mampu menyumbangkan pemikiran maupun wawasannya untuk pengembangan prodi. Kemudian untuk harapan untuk mahasiswa, jadi jangan hanya belajar di kampus, saya harapkan di luar juga gabung di komunitas-komunitas bisnis, sehingga nanti pada akhirnya pola pikir bisnis terbentuk, dan saya yakin dan percaya bisnis tidak pernah ada matinya. Jadi percayalah, makanya dalam konteks ini bergabung dengan administrasi bisnis untuk mencapai tujuan dan harapan menjadi orang yang sukses di masa akan datang. Nah, kalau harapan Ibu Emma sendiri bagaimana, Bu? Sebenarnya lebih sama dengan Pak Kapal, karena memang kita kan sejalan ini ke prodi dengan sekretaris prodinya. Ya memang terutama harapannya bagi mahasiswa itu sendiri adalah ketika mereka sudah lulus, mereka itu tidak istilahnya kalau orang bilang tanda kutipnya itu adalah selamat datang di dunia pengangguran gitu ya, enggak ya. Jadi mindsetnya nanti begitu tamat, begitu selesai, begitu lulus, mereka bahkan sudah punya skill itu, walaupun tidak punya modal, punya pemikiran ataupun punya ide-ide kreatif untuk membuka suatu usaha, sehingga ya nantinya bisa buka lapangan pekerjaan, bisa punya usaha. Bahkan sekarang kan mahasiswa sudah lagi kuliah itu bahkan sedang menjalani kegiatan bisnis seperti online shop, itu kan bisa menjadi salah satu. Iya, jadi nanti kedepannya mahasiswa kita begitu lulus mereka punya skill untuk berkembang di Indonesia. Oke, terima kasih Bapak Arif Harap, Esos MSI, dan juga Ibu Emma Fitri Lubis, Esos MSI, sudah berbagi untuk kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Saya Lirmi Ftaurama, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi adik-adik yang ingin bergabung di Prodi Administrasi Bisnis, ayo daftarkan segera. Ingin jadi orang sukses, ayo gabung di Prodi Administrasi Bisnis. Yang ingin bergabung silakan kunjungi website kita di www.uir.ac.id. Silakan.